Bab 3 larutan. Setelah mempelajari topik bahasan ini, Anda diharapkan mampu menguasai sasaran belajar berikut ini. Oke, sekarang Anda tentu masih ingat pembagian materi ya yang disajikan pada bab pertama. Nah, di sini materi dibagi dua, zat murni dan campuran. Yang campuran juga terbagi dua, campuran homogen dan heterogen. Nah, larutan ini termasuk campuran yang homogen. Nah, yang dimaksud dengan campuran homogen atau larutan ialah apabila dua zat atau lebih yang bercampur memiliki komposisi yang sama atau merata di seluruh bagiannya. Jadi, seperti contoh ini, sama merata ya. Kemudian yang campuran heterogen adalah campuran yang memiliki komposisi yang tidak merata di seluruh bagiannya. Nah, seperti ini. Contohnya campuran air dengan pasir, maka nanti pasirnya akan mengendap ke dasar gelas ini. Pengaruh gaya gravitasi. Komponen larutan. Larutan memiliki dua komponen. Yang pertama namanya pelarut atau solvent. Ini adalah komponen yang lebih banyak. Yang kedua, zat terlarut atau solut, itu adalah komponen yang lebih sedikit. Nah, larutan itu adalah gabungan antara pelarut dan zat terlarut. Contohnya, apabila 1 sendok gula, kira-kira beratnya 10 gram, kita larutkan ke dalam air sehingga volume air menjadi 100 mili, maka kita dapat menentukan pelarutnya, zat terlarutnya, dan apa nama larutan. Pelarutnya tentu yang komposisinya lebih banyak, yaitu air, sedangkan yang lebih sedikit adalah gula. Nama larutannya adalah larutan gula. Ini contoh larutan. Tubuh kita ini juga banyak memiliki larutan. Sampai 70% itu isinya air. Ya. Kemudian larutan juga bisa kita lihat di percampuran air di danau, di sungai, dan sebagainya. Ada juga terjadi dalam tanah dan tempat-tempat yang lain. Ini istilah dalam larutan. Ada istilah larutan tidak jenuh. Ini maksudnya larutan yang belum mencapai titik jenuh. Jadi apabila kita larutkan, dia masih bisa melarutkan lebih banyak lagi. Kalau larutan jenuh adalah larutan yang dengan jumlah maksimum zat tersebut dapat larut pada temperatur tertentu. Ada lagi larutan lewat jenuh. Dia zat terlarut yang larut lebih banyak daripada zat terlarut yang seharusnya. Ya. Ini karena ada pengaruh dari luar, misalnya pengaruh suhu dan tekanan. Ada lagi istilah larutan biner. Itu larutan yang hanya terdiri dari dua komponen saja. Contoh larutan biner atau larutan yang terdiri dari dua komponen. Nah, wujud dari larutan itu tergantung kepada komponen yang lebih banyak atau pelarut. Jadi kalau pelarutnya gas, maka wujud larutannya adalah gas. Kalau pelarutnya cair, maka wujud larutannya cair. Begitu juga kalau pelarutnya padat, maka larutannya berbentuk padat. Kita lihat
pelarutnya gas, contohnya ini ya, pelarutnya gas, zat terlarutnya gas. Nah, maka wujudnya adalah gas. Contohnya adalah nitrogen yang bercampur dengan udara. Bukan, nitrogen yang bercampur dengan oksigen. Jadi di udara ini komponen terbanyak adalah nitrogen, berikutnya oksigen. Jadi saling bercampur. Karena yang jumlah lebih banyak nitrogen, maka nitrogen dianggap sebagai pelarut. Kemudian zat cair yang larut di dalam gas. Ini contohnya uap air di udara. Wujudnya juga gas. Berikut zat padat yang larut di dalam gas. Nah, nanti wujudnya juga gas. Contohnya belerang di udara. Ya, misalnya karena letusan gunung api yang belerangnya terlempar ke udara. Ya. Selanjutnya larutan yang berwujud cair. Itu bisa terdiri dari pelarutnya, zat terlarutnya gas, pelarutnya tentu cair. Ini contohnya karbonat di dalam minuman, ya, minuman yang bersoda. Jadi ya minuman yang bersoda atau sebut dengan karbonat itu berupa gas, itu dimasukkan ke dalam air dengan tekanan yang cukup tinggi. Kemudian zat cair yang berlarut dengan zat cair itu juga banyak, misalnya alkohol dengan air, misalnya. Zat padat yang larut dalam zat cair, bentuknya cair, misalnya garam yang dilarutkan dalam air. Begitu juga ada juga larutan yang berbentuk padat. Nah, pelarutnya gas, zat terlarutnya gas, pelarutnya padat. Nah, wujudnya padat. Ada juga zat cair yang larut di dalam zat padat. Contohnya itu terdapat dalam beberapa senyawa kimia. Kemudian zat padat yang larut dalam zat padat, contohnya besi yang dicampurkan dengan karbon, ya, terbentuklah nanti besi baja. Sekarang kita lihat larutan yang bersifat cair. Jadi larutan bersifat cair ini tidak akan mengendap, ya, karena partikel zat yang bercampur itu sangat kecil, yaitu 1 angstrom sampai 10 angstrom. Atau 10⁻⁸ sampai 10⁻⁷ cm. Ini ukuran diameter zatnya. Karena sangat kecil, maka dia tidak terpengaruhi gaya gravitasi. Nah, karena sangat kecil ini jugalah yang menyebabkan dia menjadi bening atau transparan. Dan berupa ion. Nah, karena campuran ini merupakan proses fisika, maka pemisahannya juga bisa secara fisika, yaitu dengan cara destilasi. Itu pemisahan berdasarkan perbedaan didih-didih. Jadi larutan tidak bisa dipisahkan dengan kertas saring atau dengan cara dekantasi atau pendiaman. Mengapa zat dapat larut dengan zat lain? Contohnya, 1 sendok gula dilarutkan ke dalam 100 ml air, maka gula bisa larut ke dalam air tersebut. Nah, seperti ini, ya. Kenapa gula bisa larut ke dalam air? Berikut, mengapa minyak goreng tidak dapat larut di dalam air? Jadi kalau kita campurkan, terjadi seperti ini, ya. Ada 2 fase, minyak dan air. Nah, ini proses melarutnya garam dalam air. Ini garam yang masih berbentuk kristal. Apabila kita larut ke dalam air, maka Na dan Cl-nya terpisah. Ya, Na dan Cl-nya terpisah. Na akan menjadi positif, Cl akan menjadi negatif. Dan
kedua ion ini akan dikelilingi oleh molekul air. Air terdiri dari H2O. Nah, H-nya akan bermuatan positif, O-nya akan bermuatan negatif. Nah, ion Na yang bermuatan positif itu akan didekati oleh oksigen yang bermuatan negatif. Jadi, Na yang positif, oksigennya negatif. Sedangkan Cl yang bermuatan negatif akan didekati oleh H yang bermuatan positif. Nah, inilah yang dimaksud dengan bersifat ion. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas tadi, kita buatkan contohnya berikut ini. Misalkan zat A dan B kita campurkan. Maka nanti akan terjadi 4 kemungkinan. Yang perlu kita ingat, setiap zat itu memiliki gaya antar molekul. Ya, nilainya bisa berbeda-beda. Semakin kuat gaya antar molekulnya, dia semakin padat. Ya, ini. Jadi gaya antar molekul yang paling rendah itulah gas, kemudian cairan, berikut baru padatan. Semakin keras zatnya, berarti gaya antar molekulnya semakin kuat. Nah, apa yang terjadi? Yang pertama, bisa saja ya. Ini gaya antar molekul A, zat A sama A, B sesama B sehingga ada bendanya ya karena ada gaya antar molekul tadi. Nah, kalau A dan B kita campurkan, kemungkinan saja ya gaya antar molekul AB yang akan terbentuk itu sama dengan gaya antar molekul zat A, sama juga dengan gaya antar molekul zat B. Nah, kalau ini yang terjadi, maka zat AB itu bisa saling bercampur atau melarut. Nah, larutannya namanya larutan ideal. Kalau semuanya setara. Yang kedua, apabila gaya antar molekul AB itu lebih besar dibandingkan dengan gaya antar molekul A dengan A, B dengan B. Artinya zat AB sangat mudah bercampur ya atau membentuk larutan. Nah, larutan yang terbentuk ini namanya larutan yang bersifat eksoterm. Jadi dia bisa menghasilkan panas. Yang ketiga, gaya antar molekul A dan B lebih kecil dibandingkan dengan gaya antar molekul A sesama A, B sesama B. Nah, ini masih mungkin juga bisa terbentuk campuran AB, larutan AB, apabila ada pengaruh dari luar. Misalnya, ketika proses pencampuran itu diaduk atau dipanaskan, ya, sehingga A dan B bisa bercampur. Anda tentu bisa membandingkan mana yang lebih cepat, larutnya gula di dalam air dingin atau air panas. Ya, tentu saja gula lebih cepat larut di dalam air panas dibandingkan dengan air dingin. Ya. Dan larutan AB ini disebut juga dengan larutan yang bersifat endoterm. Ya, bersifat endoterm. Yang keempat, gaya antar molekul AB ini sangat kecil dibandingkan dengan gaya antar molekul A dengan A, B dengan B. Jadi campuran AB ini atau larutan AB ini tidak mampu memutus ikatan antara A sesama A, B sesama B. Jadi A dengan A, B dengan B lebih kuat sehingga tidak terbentuk AB. Nah, inilah yang terjadi pada air dan minyak tadi. Air berkumpul sesama minyak, sesama air, minyak berkumpul sesama minyak. Sekarang kita lihat apa faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat. Yang pertama, temperatur atau suhu.
Nah, larutan tadi ada dua macam. Ada larutan yang bersifat eksoterem, ada juga yang endoterem. Untuk larutan yang bersifat endoterem, maka semakin tinggi suhu, maka semakin mudah dia larut. Contohnya kalau Anda melarutkan gula di dalam air tadi. Jadi lebih cepat larutnya pada suhu tinggi. Sedangkan larutan yang bersifat eksoterem kebalikannya, semakin tinggi suhu atau temperatur, maka kelarutannya berkurang. Yang kedua, tekanan. Tekanan ini hanya berlaku bagi gas. Jadi larutan yang cairan dengan cairan, cairan dengan zat padat itu tidak berlaku pengaruh tekanan. Jadi pengaruh tekanan berlaku apabila salah satu komponennya bersifat gas. Jadi semakin tinggi tekanan, semakin besar tekanan, maka gas semakin mudah larut. Ya. Yang keempat, konsentrasi. Nah, ini juga semakin tinggi konsentrasi, maka kelarutannya juga meningkat. Yang keempat, jenis zat like dissolved light. Ini maksudnya zat polar hanya akan larut di dalam zat yang polar, sedangkan zat yang non-polar hanya larut di dalam zat yang non-polar juga. Oke, berikut kita lanjutkan ke chapter yang kedua.